Ketika kepalanya tertunduk berat, kesadaran tetua ketiga seketika lenyap. Bunuh dengan satu pedang. Semua orang menatap Chen Ping dengan tak percaya. Terutama laki-laki itu, dia benar-benar tidak percaya bagaimana Chen Ping, seorang abadi tingkat pertama, dapat melakukan hal itu. Ketika selusin pria berpakaian hitam melihat ini, mereka saling memandang, lalu berbalik dan lari. Lari, lari. Melihat hal itu, lelaki itu berteriak cemas. Chen Ping tersenyum tipis dan melemparkan pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga melengkung di udara dan semua pria berpakaian hitam yang telah berlari ratusan mil jauhnya pun terpenggal kepalanya. Lebih dari selusin kepala terlempar tinggi ke udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Pedang pembunuh naga kembali ke tangan Chen Ping, tanpa setetes darah pun di atasnya. Pria itu tercengang, dan semua orang di sekitarnya tercengang. Apakah menurutmu kami bisa membantu benua Changsuanmu keluar dari krisis? Chen Ping bertanya pada pria itu. Pria itu mengangguk kaku, lalu berlutut di kaki Chen Ping, juru selamat, Anda adalah penyelamat benua Changsuan kami. Penyelamat, penyelamat, penyelamat. Puluhan ribu orang berlutut, dan teriakan mereka bergema di langit. Merasakan pemandangan ini di depannya, Chen Ping merasa sangat nyaman. Bukankah itu hebat? Jika kamu ingin pamer lagi, bisakah kamu membiarkanku melakukannya juga? Hu Mazi berkata kepada Chen Ping dengan penuh rasa iri. Tentu saja boleh, tapi aku khawatir kamu tidak cukup kuat. Jangan mencoba bersikap tenang dan berakhir dengan tamparan di wajah. Chen Ping tertawa. Omong kosong. Jangan lupa bahwa saat aku menjadi abadi, kau masih kecebong. Hu Mazi menatap Chen Ping dengan dingin. Kamu sudah mati beberapa kali, kenapa kamu masih tidak bisa melihatnya? Apa gunanya berpura-pura keren? Chen Ping menghela nafas dan berkata, tidak baik berpura-pura keren, mengapa kamu selalu melakukannya? Hu Mazi bertanya, Chen Ping, siapa yang berani membunuh orang-orang istana ke-8 kita? Diiringi tangisan lirih, saya melihat seorang wanita memakai baju besi putih, membungkus lekuk tubuhnya yang indah, memakai helm emas, dan dengan mata terbuka lebar datang dengan cepat. Pada saat yang sama, di belakang wanita itu, ada selusin wanita mengenakan baju besi hitam. Momentum orang-orang ini jauh lebih kuat daripada tetua ketiga dan anak buahnya tadi. Tuan Hu, sudah saatnya Anda pamer. Mereka semua wanita. Chen Ping tersenyum sedikit dan berkata, hehe. Hu Mazi tersenyum, dan air liur di mulutnya menetes. Melihat ini, Mo Qingyun sedikit mengernyit. Jangan kaget, Nona Mo. Tuan Hu tidak punya hobi apapun, dia hanya menyukai wanita. Chen Ping buru-buru menjelaskan. Kakak perempuan, ketika Guru Huo melihat wanita itu, dia buru-buru berteriak. Chen Ping tertegun dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Huo Zhao memiliki seorang putri. Tetapi wanita itu bahkan tidak memandang Guru Huo. Sebaliknya, dia menatap tetua ketiga yang sudah mati dan yang lainnya, dan berkata dengan marah, siapa yang membunuh tetua ketiga? Berdirilah, atau aku akan membunuh kalian semua. Itu aku membunuhnya. Melihat hal itu, Hu Mazi segera melompat dan menghampiri wanita itu. Kecantikanku, aku telah membunuh ketiga orang tuamu. Aku ingin meminta maaf padamu. Hu Mazi tersenyum dan berkata, maafkan aku. Jika kamu tidak menerima permintaan maafku, aku bisa memberikan diriku kepadamu sebagai kompensasi. Apapun perintahmu, aku akan menuruti perintahmu sepenuhnya, oke. Saat Hu Mazi mengatakan ini, dia benar-benar mulai melepas celananya. Wanita itu tersipu dan melotot marah ke arah Hu Mazi, dasar tua mesum, aku akan membunuhmu. Wanita itu tiba-tiba mengeluarkan pedang dan menusuk langsung ke arah Hu Mazi. Sial, kamu serius? Hu Mazi terkejut dan segera mundur. Hentikan dia, aku ingin mengebiri dia sendiri. Wanita itu berteriak. Tak lama kemudian, belasan prajurit wanita berbaju besi hitam mengepung Hu Mazi. Atas perintah wanita itu,
lebih dari selusin prajurit wanita berbaju besi hitam langsung membentuk formasi. Tombak di tangannya berubah menjadi cahaya dingin yang memenuhi langit dan mengelilingi Humasi. Para prajurit wanita ini bekerja sama dengan sangat baik, dan kemanapun ujung senjata mereka menunjuk, jaring kekuatan spiritual yang tidak dapat ditembus akan terjalin di udara. Ya ampun, kejam sekali ya gadis-gadis. Humasi berteriak dan menghindar di bawah bayangan senjata itu, melemparkan jimat di tangannya satu demi satu. Namun saat jimat tersebut menyentuh baju zirah prajurit wanita berbaju hitam, mereka lenyap tanpa jejak bagaikan setetes air di lautan. Ekspresinya berubah, armor sihir terlarang protos. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tombak telah menembus lengan bajunya, meninggalkan bekas berdarah di lengannya. Humasi merasakan sakit dan segera membuat gerakan memanggil jimat, yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun para prajurit wanita itu hanya menyipitkan mata mereka sedikit dan tidak mengurangi serangan mereka sedikitpun. Melihat bahwa dirinya akan dipaksa ke dalam situasi yang sulit, Humasi akhirnya berteriak sekeras-kerasnya, "Chen Ping, apakah kamu masih di sini untuk menonton kesenangan? Tuan Hu, saya memberimu kesempatan untuk pamer, tapi sayang sekali kamu tidak bisa melakukannya." Chen Ping tertawa, "Kamu masih saja bicara omong kosong. Cepatlah bertindak, atau aku akan mati." Humasi berteriak. Chen Ping dan Mo Qingyun saling berpandangan dan menyerang pada saat yang sama. Pedang pembunuh naga berubah menjadi pelangi panjang berwarna merah darah, seketika menghancurkan ujung senjata ketiga prajurit wanita itu. Mo Qingyun membentuk segel dengan tangannya, dan puluhan tanaman merambat berwarna tinta tiba-tiba muncul dari tanah dan menjerat pergelangan kaki beberapa prajurit wanita lainnya. Wanita terkemuka melihat ini dan matanya bersinar dingin di bawah helm emasnya, beraninya manusia hina ini melawan keagungan para dewa. Pedang di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan energi pedang yang tajam menyapu, memotong semua tanaman merambat gelap. Membunuh. Ketika lelaki dari benua Changsuan melihat ini, dia terinspirasi untuk bertarung oleh Chen Ping dan yang lainnya dan mengangkat tangannya dan berteriak. Puluhan ribu biksu mengalir masuk seperti air pasang, dan mereka tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Bergabungnya Chen Ping dan Mo Qingyun membuat kesulitan bagi prajurit wanita ini. Kini, puluhan ribu kultivator dari benua Changsuan tiba-tiba menyerang serentak, membuat mereka kewalahan dan takluk satu demi satu. Namun pada saat ini, para prajurit wanita berbaju hitam yang sudah tak berdaya itu tiba-tiba berteriak serempak, "Kemuliaan para dewa tidak boleh dinodai." Baju zirah di tubuh mereka tiba-tiba menyala dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan energi spiritual dalam tubuh mereka mulai berbalik secara liar. "Tidak bagus. Cepat mundur." Pupil mata Chen Ping tiba-tiba mengecil, dan pedang pembunuh naga membentuk penghalang berwarna merah darah di depannya. Saat berikutnya, ledakan memekakkan telinga terdengar satu demi satu, dan lebih dari selusin bola cahaya putih yang menyilaukan meledak di tengah kerumunan. Badai kekuatan spiritual yang dahsyat melanda area seluas ratusan kaki, dan ratusan biksu yang berada di depan langsung berubah menjadi kabut darah. Ketika asap dan debu menghilang, lebih dari selusin lubang dalam dengan diameter lebih dari 100 kaki muncul di medan perang. Ya ampun, gadis-gadis baik sekali, kok mereka semua meledak bahkan sebelum sempat merasakannya. Buat apa repot-repot, lebih baik hidup sengsara daripada mati. Humasi patah hati. Para pembudidaya manusia di benua Changsuan juga terkejut. Para dewa memang sombong, tapi aku tak menyangka wanita akan begitu pantang menyerah dan lebih memilih patah daripada tunduk. Mereka sangat berkemauan keras. Pada saat ini, wajah Guru Huo menjadi merah dan putih, dan dia merasa sangat malu. Dia juga seorang dewa, dan pangeran istana ke-8, tetapi dia takut mati. Dia hanya memiliki kesombongan para dewa, tetapi tidak memiliki tulang punggung mereka. Wanita itu menatap anggota tubuh dan lengan yang patah di tanah,
tatapannya sangat dingin dan dia berkata, apakah kamu melihat itu? Kami, klan dewa, tidak dapat dinodai. Dia perlahan membuang pedangnya, dan baju besi putih di tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan. Dengan jiwaku, aku akan memberi penghormatan kepada. Sialan, wanita ini juga akan meledakkan dirinya sendiri. Ketika Humazi melihat ini, dia langsung berteriak kesakitan. Tentu, Chen Ping tiba-tiba berteriak keras, dan sumber waktu dalam tubuhnya melonjak keluar, langsung menghentikan waktu di area ini. Kekuatan yang meletus dalam tubuh wanita itu pun terhenti seketika. Dia melawan dengan keras, dan helm emasnya terlepas, menampakkan wajah heroik, lepaskan aku. Kalian yang hina, ledakan. Chen Ping mendekat dan menamparkan wanita itu.